Penelitian ini tuh dikembangkan untuk memisahkan aspal yang ada di batuan tersebut biar bisa kepisah gitu dan diambil aspalnya aja. Halo semuanya, bersama Dian di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan di video kali ini aku mau jawab pertanyaan tentang ada lab apa aja sih di Teknik Kimia ITS. Ya, aku mau kasih tahu aja nih. Jadi ada dua tipe laboratorium di Teknik Kimia ITS. Yang pertama yaitu laboratorium pengajaran dan yang kedua laboratorium penelitian. Jadi laboratorium pengajaran itu adalah lab yang digunakan untuk pembelajaran kita sesuai dengan mata kuliah. Contohnya kimia organik, kimia analisa, lab mikrobiologi, dan lain sebagainya. Untuk selengkapnya bisa lihat di video aku yang ini. Aku udah jelasin ada lab apa aja per semester di video yang itu ya. Linknya aku taruh di description. Dan yang kedua yaitu laboratorium penelitian. Nah, di laboratorium penelitian ini biasanya kita bisa pilih salah satu saat tahun keempat, dan ini menentukan skripsi dan juga topik pradesain pabrik. Nah, di video ini aku akan fokus untuk bahas yang itu ya. Nah, waktu aku kuliah S1 dulu, kalau aku nggak salah ingat ada 11 laboratorium penelitian. Tapi aku dengar dari teman aku bahwa ada beberapa lab yang di merger jadi satu gitu. Jadi di video kali ini aku akan fokusin untuk laboratorium yang ada di web resminya ITS ya. Di video ini aku akan jelasin lebih lanjut. Mungkin aku akan kasih contoh dan sedikit penjelasan tentang contoh-contoh topik penelitian yang ada di masing-masing lab. Kalau gitu langsung aja kita ke laboratorium yang pertama. Jadi yang pertama yaitu ada laboratorium teknik reaksi kimia, atau kita biasanya sih sebutnya TRK. Nah, ini salah satu penelitiannya yaitu contohnya ada ZNMO-HZSM5 Catalyst for Gasoil Rich Hydrocarbon Production by Catalytic Hydrocracking of Ceiba Pentandra Oil. Oke, kalau dari judulnya sih ini penelitian tentang penggunaan katalis ini ya, katalis ZNMO HZSM5 ini untuk memproduksi gas oil. Jadi gas oil ini adalah bahan bakar yang biasanya digunakan untuk mesin diesel. Di penelitian ini mereka mengembangkan suatu katalis yang digunakan untuk proses hydrocracking dari Ceiba Pentandra Oil. Nah, hydrocracking, apa sih hydrocracking itu? Hydrocracking itu adalah gabungan antara catalytic cracking dan hidrogenasi. Jadi, catalytic cracking itu suatu proses yang digunakan untuk memotong rantai hidrokarbon. Jadi kan hidrokarbon tuh banyak ya range-nya, dari yang rantainya pendek sampai rantainya panjang. Nah, di penelitian ini mereka memotong hidrokarbon yang ada di minyak Ceiba Pentandra itu. Jadi biar bisa jadi berada di range-nya gas oil. Nah, ketika di hydrocracking ini mereka nggak hanya potong aja, tapi juga ada penambahan hidrogen, yaitu hidrogenasi. Jadi catalytic cracking plus hidrogenasi, prosesnya jadi hydrocracking. Salah satu contohnya ini ya. Ini bukan dari penelitiannya, cuman aku mau kasih contoh aja tentang hydrocracking. Hydrocracking tuh ada banyak, kalau nggak salah ada 6 tipe gitu. Nah, salah satunya yang gampang ini adalah hydrocracking dari alkana. Jadi alkananya dipotong, kemudian direaksikan dengan H2 menghasilkan RCH3 dan R aksen CH3. Itu salah satu contoh hydrocracking ya. Sedangkan Ceiba Pentandra dan H2S ini biasanya merupakan suatu motor di gas alam itu adalah minyak yang dibuat dari biji kapuk.
Kalau kalian nggak tahu kapuk, kapuk itu yang kayak gini nih. Jadi kapuk itu biasanya tuh ada putih-putihnya. Putih-putihnya ini biasanya buat isian bantal, buat kasur. Mungkin kalian yang tahu ya, kasur kapuk, bantal kapuk itu. Nah, bijinya ini bisa diambil dan diolah untuk jadi minyak. Contoh yang kedua dari penelitian di lab ini itu ada pembuatan biofuel melalui hydrocracking minyak nyamplung dengan Ni-hydrotalsit. Nah, ini hampir sama ya dengan penelitian sebelumnya. Cuman bedanya minyaknya ini nggak dari biji kapuk tapi dari nyamplung, bunga nyamplung. Bunga nyamplung tuh kayak gini sih bentukannya. Gue cari-cari ya. Oke, itu tadi tentang lab TRK. Sekarang lanjut ke lab yang kedua, yaitu lab termodinamika. Di lab termodinamika ini mereka ada beberapa fokusan ya. Jadi yang pertama itu ada pengembangan campuran alkohol dan aditif. Ada salah satunya itu ngomongin tentang kesetimbangan fasa uap cair sistem hidrokarbon di alkil karbonat alkohol untuk meningkatkan kualitas campuran gasolin yang ramah lingkungan. Ada juga yang fokusnya tentang emission capture. Contohnya ada fenomena pencairan dan pembekuan dari campuran CO2CH4 sebagai dasar dalam pengembangan teknologi pemisahan CO2 dan pencairan gas alam secara terintegrasi dan ekonomis. Ada juga yang fokusnya itu untuk pemanfaatan zat emisi lingkungan menjadi bahan bernilai ekonomi. Itu beberapa contohnya ya. Dan itu ada juga informasi tentang pengabdian masyarakat. Ada roadmap-nya. Beberapa contohnya itu ada yang fokus ke proses simulation software improvement and training. Di tahun 2016 ini mengadakan pelatihan software simulasi Aspen HiSys bagi mahasiswa teknik kimia yang ada di Surabaya. Aspen HiSys itu adalah suatu software untuk simulasi tentang proses kimia. Yang kedua ada yang fokus dari case study of oil and gas industry. Di tahun 2018 itu ada kajian pembangunan receiving terminal LNG PT Krakatau Steel Persero Tbk. Kerjasama dengan PT Krakatau Steel dengan BPPU ITS tahun 2017. Terus selain itu ada yang fokus di green energy tahun 2018 itu ada pengembangan teknologi pemanfaatan gas emisi karbon atau CO2 menjadi dietil karbonat atau DEC. Ini bekerja sama dengan PT Pertamina Persero. Itu tadi sekilas tentang lab termodinamika. Selanjutnya yang ketiga yaitu lab perencanaan dan pengendalian proses. Di lab ini aku nggak dapet informasi tentang contoh labnya, contoh penelitiannya apa aja ya. Tapi secara garis besar lab ini tuh fokusnya ke perancangan proses dan pengendalian proses. Dulu teman-temanku banyak yang di lab ini tuh banyak berkaitan dengan simulasi pakai software HiSys maupun Aspen Plus atau apa gitu. Pokoknya mereka banyak pakai simulasi gitu, nggak banyak eksperimen menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi lebih ke arah simulasi jika memproduksi suatu barang dengan proses tertentu, apakah ini visible atau enggak, itu dievaluasi menggunakan suatu proses simulasi, biasanya pakai HiSys. Terus yang keempat itu ada lab biomasa dan konversi energi. Beberapa contohnya itu ada improvement study of biodiesel production from rice bran via non-catalytic in situ trans-esterification using subcritical water methanol mixture. Jadi udah sesuai sama nama labnya ya, labnya biomas. Di sini mereka mempelajari tentang biodiesel production. Jadi membuat biodiesel dari beras gitu. Jadi kayaknya fokusnya ke penelitian yang
mengkonversi energi dari biomasa. Ada juga green separation of bioactive natural product using liquefied mixture of solid. Ada juga purification of biodiesel by choline chloride based deep eutectic solvent. Nah, ini mereka meneliti untuk memurnikan biodiesel yang sudah diproduksi. Gitu. Yang kelima yaitu lab perpindahan massa dan panas. Lab ini fokusnya bagaimana memindahkan suatu massa ya. Biasanya sih kayak pemisahan gitu. Contohnya ada rancang bangun pack kolom untuk absorpsi reaktif gas CO2 dan H2S dari biogas ke dalam larutan K2CO3 berpromotor asam borat. Jadi ini penelitiannya fokusnya intinya untuk merancang suatu alat yang memisahkan CO2 atau karbon dioksida dengan H2S atau asam sulfat. CO2 dan H2S ini biasanya merupakan suatu pengotor di gas alam atau di biogas. Kenapa CO2 dan H2S ini harus dipisahkan dari gas alam atau biogas? Karena CO2 ketika berada di dalam suatu gas dan dia kalau ketemu sama air, dia akan bersifat asam. Sehingga dia akan mudah merusak perpipaan dan juga alat-alat yang digunakan untuk proses gas tersebut gitu. H2S juga termasuk zat asam sehingga gampang merusak alat-alat dan juga perpipaannya, sehingga harus dibuang dulu di awal proses sebelum dia diproses lebih lanjut. Di penelitian ini itu pakai pack kolom. Pack kolom tuh kayak gini ya contohnya. Jadi gasnya itu dialirkan dari bawah kolom, kemudian direaksikan, dia akan bertemu dengan larutan K2CO3. Nah, dibantu sama asam borat sebagai promotor untuk mempermudah reaksi antara K2CO3 dengan CO2 dan H2S yang ada di gas tersebut. Terus selanjutnya itu ada pengembangan teknologi proses pemisahan bitumen aspal dari batuan asbuton dengan pelarut kerosin. Jadi asbuton itu adalah aspal batu buton. Itu adalah suatu aspal yang berada atau tersimpan di batuan yang ada di Pulau Buton. Penelitian ini tuh dikembangkan untuk memisahkan aspal yang ada di batuan tersebut biar bisa kepisah gitu dan diambil aspalnya aja. Selain itu ada juga penelitian terapan tentang pengembangan teknologi pemisahan berbasis distilasi dan molekular sieve untuk pemurnian bioetanol. Jadi bioetanol diproduksi biasanya kan mengandung air. Nah, kemudian selain didistilasi, biasanya kadang-kadang nih kayak masih ada airnya gitu loh. Jadi untuk memurnikan kembali agar terpisah antara bioetanol dengan air, itu biasanya dialirkan dalam bentuk gas ke molekular sieve. Jadi molekular sieve ini bisa menangkap uap-uap air ini hingga tidak bercampur dengan etanol. Selain itu ada juga teknologi permisahan berbasis membran. Biasanya ini pemisahan air laut ya, pemisahan air dari air laut dengan garamnya. Itu pakai teknologi membran. Jadi airnya digunakan untuk air bersihnya itu. Yang keenam itu ada lab pengolahan limbah industri. Nah, udah dari judulnya ini udah lab pengolahan limbah industri ya. Jadi fokusnya ke limbah industri. Contohnya itu ada peran bakteri Bacillus cereus dan Pseudomonas putida dalam bioremediasi logam berat, Fe, Cu, dan Zn pada tanah yang tercemar minyak bumi. Ada juga yang fokusnya ke waste reuse. Itu ada contohnya pembuatan bahan bakar padat dari campuran sekam padi dan oli bekas, plastik, tongkol jagung, sampah organik, sludge, wastewater treatment plant, dan blotong. Terus ada juga pengolahan limbah plastik high density polyethylene dengan metode pyrolysis microwave dan menggunakan katalisis karbon aktif dari tempurung kelapa untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Jadi fokusnya ke pengolahan limbah. Selanjutnya ada yang ketujuh yaitu lab teknologi material. Ini contoh penelitiannya yaitu degradasi pati singkong dengan menggunakan kombinasi proses hidrotermal dan pemanasan. Jadi yang ke-8,
Yang kedelapan ada lab elektrokimia dan korosi. Jadi bisa dilihat di sini ya, fokusannya ini mengembangkan suatu material elektrochemical. Ada 3 fokusan nih, ada solid waste utilization, ada surface interface, ada synthesize. Ada bikin adsorbent material, biomedical materials, terus ada electrochemical, electrophoretic, deep coating, ada alkali extraction, salt gel, ada surface modification. Gitu. Ini ada juga kerjasama. Ada kerjasama dengan PT Gunung Bale itu untuk mengembangkan proses manufaktur serbuk silika dengan sifat-sifat khusus untuk bahan fungsional tinggi. Ada juga kerjasama dengan PT Trans Jawa Sulawesi. Di laboratorium elektrokimia dan korosi ini melakukan penelitian bersama mengenai pengembangan bahan maju untuk aplikasi spesifik dari sumber mineral, khususnya magnesium. Selain itu ada konsultasi juga nih dari Perum Perhutani. Perhutani, Basic Engineering Desain Pabrik Tepung Sagu di Kecamatan Kais, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Wow. Terus ada PT Kaltim Daya Mandiri, Evaluation Study on the Performance of Boiler, kolaborasi dengan Laboratorium Mekanika Fluida dan Pencampuran Teknik Kimia. Ini dari macam-macam ya, nggak cuma di Jawa aja loh, sampai ke Papua Barat pula dan sampai ke Kalimantan juga. Ada di Petrokimia Gresik, Evaluation Study of Air Preheater. Yang kesembilan, ada Lab Mekanika Fluida dan Pencampuran. Ini fokusan penelitiannya di peningkatan kinerja peralatan pada proses industri, ada energi alternatif dan energi baru terbarukan, ada aplikasi teknologi ekstraksi fluida superkritis untuk menghasilkan minyak asiri dan senyawa-senyawa fitokimia. Wah, ini menarik nih tentang fluida superkritis. Jadi apa itu fluida superkritis? Sedikit bahasan ya. Jadi ini adalah diagram fasa suatu liquid. Suatu liquid pasti punya karakternya sendiri-sendiri ya. Jadi ketika di suhu tertentu dan tekanan tertentu itu bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, dan juga bisa berbentuk uap atau vapor. Nah, sementara supercritical fluid ini itu berada di luar fase-fase itu. Jadi dia fasenya itu bukan padat, bukan liquid, juga bukan gas. Fasenya dia superkritik, berada di fase ini. Jadi berada di suhu dan pressure yang sangat tinggi. Nah, ini contohnya ya, contoh untuk air. Mudahnya gini nih, di suhu 100 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, ini kan ada perpotongan ya antara water and water vapor, antara dalam bentuk liquid atau airnya dan dalam bentuk uap. Dan seperti yang kita tahu, uap air itu mulai menguap di suhu 100 derajat Celcius. Jadi ketika berada di titik ini, dia mulai berada di perubahan fase antara uap air dan airnya. Nah, sementara superkritik itu jauh berada di suhu yang sangat tinggi nih. Critical point-nya ada di 374 derajat Celcius. Jadi suhunya itu lebih tinggi dari 374 derajat Celcius dan tekanannya itu lebih tinggi dari 218 atm. Jadi untuk mendapatkan suatu posisi di superkritis itu butuh energi yang sangat besar karena harus meningkatkan suhunya, harus menggunakan suhu yang sangat tinggi dan juga tekanan yang sangat tinggi. Nah, fluida superkritis ini yang berada di suhu dan tekanan kritis ini punya kemampuan untuk berdifusi di benda padat seperti gas, tapi dia juga bisa melarutkan seperti zat cair. Jadi cocok banget untuk ekstraksi. 10 ada lab proses kimia. Lab proses kimia ini contoh penelitiannya yaitu
yaitu ekstraksi minyak nilam dengan metode microwave hydrodistillation, microwave air hydrodistillation, and solvent-free microwave extraction. Jadi fokusnya ke penelitian tentang minyak atsiri. Oke, itu tadi 10 laboratorium penelitian yang ada di Teknik Kimia sesuai dengan website resmi dari Teknik Kimia its.ac.id. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau tahu, itu bisa langsung ke web ITS yang ini. Aku kasih linknya juga di description, dan di situ kalian bisa lihat-lihat sendiri tiap lab itu penelitiannya fokusnya kemana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, please like dan tulis komen. Kalau misal kalian ada yang request tapi belum aku buatin, aku sedang berpikir tentang itu dan mencari bahannya. Kalau kalian ada request, silakan untuk tulis di komen di bawah. Kalian pengen tahu tentang apa? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.